Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang apa itu ibadah haji dan ibadah umroh. Baik, yang pertama adalah ibadah haji. Secara etimologi bahasa Arab, haji berarti qasdun, yang jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti tujuan, bermaksud, dan menyengaja. Secara istilah syar'i, haji ialah melakukan perjalanan ke Baitullah pada waktu tertentu, menuju tempat-tempat tertentu, dan melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tertentu pula. Adapun menurut istilah secara syar'i, umroh ini berarti melakukan tawaf di Ka'bah, kemudian dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah setelah mengenakan pakaian ihram dari mikot. Perbedaan antara ibadah haji dengan ibadah umroh salah satunya terletak pada waktu pelaksanaannya. Kalau ibadah haji itu dilaksanakan pada hari Arafah, pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. Sedangkan ibadah umroh itu dilaksanakan di luar daripada musim haji atau di luar daripada waktu-waktu haji. Adapun rukun umroh yang pertama adalah yaitu berihram dan melakukan niat. Kemudian setelah itu melakukan tawaf umroh atau berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu juga dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan setelah itu melakukan tahallul atau bercukur. Pada rukun ini harus dilaksanakan dengan tertib atau secara berurutan. Yang pertama adalah berihram dan kemudian niat, kemudian melakukan tawaf ke keliling Ka'bah, kemudian melakukan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, baru melakukan tahallul atau bercukur. Adapun wajib umroh yang pertama adalah berihram dari mikot. Kalau ibadah atau jemaah haji dari Indonesia biasanya tempat mikotnya itu di Bandara Jeddah. Nah, di situ langsung bisa melakukan ihram, di situ. Berpakaian ihram, kemudian langsung menuju tempat ibadah umroh yaitu di Masjidil Haram. Nah, adapun wajib yang kedua adalah tidak melakukan pelanggaran apapun saat ihram. Di antaranya itu menggibah, atau kita tidak bisa menjaga ucapan kita, tidak bisa menjaga lisan kita menyakiti orang lain. Nah, itu salah satu pelanggaran ketika berihram. Walaupun ibadah umrohnya itu tetap sah, akan tetapi dia wajib membayar kafarat atau membayar dam tadi. Adapun rukun haji itu tidak jauh berbeda dengan rukun umroh. Rukun haji yang pertama itu sama, berihram dan melakukan niat. Kemudian yang kedua melakukan tawaf ifadah atau ifadah. Tawaf ifadah. Kemudian melakukan sa'i sama seperti rukun umroh tadi. Nah, bedanya apa? Bedanya yang terakhir ini. Rukun haji itu ada yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini harus dilaksanakan karena ya pada dasarnya haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak ada wukuf di Arafah berarti haji tidak ada. Artinya haji yang dia laksanakan, haji yang kita laksanakan tanpa wukuf di Arafah, maka haji kita batal atau tidak sah. Kemudian wajib haji diantaranya yaitu yang pertama berihram dari mikot, kemudian melakukan wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah pada malam ke-10 Zulhijjah, dilanjutkan dengan bermalam di Mina
pada hari-hari tasyrik, kemudian melempar jumroh. Setelah itu melakukan tahalul tadi, bercukur, baru setelah itu melakukan tawaf wada di Ka'bah, artinya tawaf perpisahan. Baik jemaah haji yang ingin meninggalkan tanah haram, baik itu menuju Madinah ataupun pulang ke negaranya masing-masing, itu wajib melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan dengan tanah haram atau dengan Masjidil Haram. Nah, kira-kira seperti itu. Adapun yang sunnah-sunnah itu berlaku pada keduanya, sama saja. Baik itu dilakukan pada saat umroh maupun saat berhaji, itu sama saja. Bahkan dianjurkan. Itu sunnah itu mencakup semuanya, baik itu tilawah Al-Quran, beritikaf, bersedekah, silahkan lakukan sebanyak-banyaknya. Itu sunnah yang dianjurkan pada ibadah haji dan ibadah umroh. Tetapi apabila kita tidak melaksanakan, tidak berpengaruh apa-apa pada ibadah umroh maupun ibadah haji kita. Tetapi jika kita bernazar ingin melakukan sunnah tersebut, maka wajib kita laksanakan. Apabila kita tinggalkan, tetap sah ibadah umroh dan ibadah haji kita. Akan tetapi kita harus membayar kafarah atau membayar dam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wa'alafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.